Assalamualaikum guys, jadi balik lagi sama aku Metinia Safera di channel YouTube-nya aku, Vera. Jadi hari ini aku bakalan nyeritain ke kalian tentang kisah tragis Junko Furuta, gadis yang diculik, disiksa, diperkosa, dan dibunuh secara keji. Jadi Junko Furuta ini lahir pada tahun 22 November 1971. Junko Furuta ini pada saat itu berusia sekitar 16-17 tahun. Junko Furuta ini merupakan gadis yang sangat rajin, yang sering sekali membantu orang tuanya, bahkan dia memiliki pekerjaan paruh waktu di sela sekolahnya. Dan Junko Furuta ini adalah gadis yang cantik, dan gak heran juga sih banyak laki-laki yang di sekolahnya itu suka sama dia, termasuk si Hiroshi Miyano. Si Hiroshi Miyano ini merupakan laki-laki yang mempunyai reputasi tukang bully di sekolahnya. Jadi dia tuh kayak bandel banget gitu si Hiroshi ini. Dan dia juga termasuk junior dari perkumpulan Yakuza. Kumpulan Yakuza ini merupakan perkumpulan orang-orang kayak organisasi gitu yang ada di Jepang. Nah, geng Yakuza ini adalah geng kejahatan yang benar-benar kayak ditakuti banget sama orang Jepang pada waktu itu. Dan sampai pada akhirnya si Miyano ini menyatakan cintanya ke si Junko. Tapi si Junko nolak Miyano dengan alasan kalau si Junko ini belum ada niatan untuk berpacaran. Karena ditolak, si Miyano ini jadi kayak marah besar banget sama si Junko. Lalu si Miyano ini mulai menyusun rencana untuk memberikan pelajaran kepada si Junko. Dan sampai pada akhirnya, entah ini kesialannya si Junko atau kayak kebetulan gitu, si Junko ini kan baru pulang kerja dari kerja paruh waktunya jam 8.30. Dan pada saat itu di daerah itu si Miyano sama kawan-kawannya lagi ada di sana, lagi berkeliaran di sana untuk merampok dan memperkosa wanita lokal di sana. Nah, gak lama kemudian dilihatlah si Junko ini sama si Miyano itu naik sepeda. Terus si Miyano ini suruh si Minato, temennya yang kawannya yang tadi itu nih, untuk menendang sepedanya si Junko supaya si Junko ini jatuh, guys. Setelah si Junko ini jatuh, si Minato ini malah kabur. Nah, tiba-tiba datanglah si Miyano ini berpura-pura untuk membantu si Junko. Kan udah nih ya dibantu si Junko-nya sama si Miyano-nya. Nah, lalu si Miyano-nya ini nawarin ke Junko mau nganterin dia pulang. Nah, maulah si Junko ini, guys. Nah, saat dianterin pulang itu ternyata si Miyano nggak bawa si Junko ini ke rumahnya, tapi ke sebuah bekas gudang yang ada di daerah sana. Dan disitulah si Junko mulai disekap dan gak dikasih keluar sama si Miyano. Dan kemudian gak lama si Miyano ini malah telepon temennya, yaitu ada si Jo Agura dan Yasushi Watanabe. Kemudian si Junko dibawanya ke hotel sama si Miyano, Jo Agura, dan si Watanabe ini, guys. Terus gak lama kemudian si Minato, temennya yang waktu itu pas nendang sepedanya si Junko ini, datang menyusul teman-temannya yang tadi itu. Lalu si Minato ini membawa si Junko ke rumahnya si Minato. Nah, di rumahnya si Minato inilah terjadi penyiksaan dan segala macamnya itu. Nah, di sanalah si Miyano ini mulai merencanakan ancaman kepada si Junko. Junko diancam kalau dia ini berani kabur dari sana, keluarganya yang ada di rumahnya itu akan dibunuh oleh geng Yakuza. Jadi kan si Junko jadi kayak nggak bisa berkutik gitu, guys. Nah, pada tanggal 27 November, orang tua Junko ini mulai mengontak polisi karena mereka itu kebingungan anak mereka itu kemana, kok nggak pernah pulang. Dan ternyata untuk menghindari kepolisian, si Miyano ini memaksa si Junko ini berbohong kepada orang tuanya kalau dia lagi sama temennya dan
lagi nginep untuk beberapa hari di rumah temennya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tuanya si Minato ini udah curiga sama adanya si Junko. Tapi si Junko ini dipaksa untuk bilang ke orang tuanya Minato kalau dia itu adalah salah satu pacar dari temennya Minato. Meski sepenuhnya nggak percaya nih orang tuanya Minato, tapi dia tetap kayak nggak peduli gitu, karena dia tuh takut sama geng Yakuza kenalannya si Miyano. Dan juga si Minato ini adalah anak yang sering bersikap kasar kepada orang tuanya. Jadi ya udah, orang tuanya si Minato ini ya udah nggak peduli gitu, dia mau ngapain pun anaknya ya udah biarin aja. Setelah itu Junko mulai diperkosa selama lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para lelaki di sana. Gadis ini juga sering dijadikan sasaran fisik, dipukuli, ditendang, dan kekerasan fisik lainnya. Seperti tubuhnya digantung di atas plafon, diperlakukan seperti karung tinju, dan gak jarang juga perutnya dihantam oleh barbel oleh para lelaki keji itu. Gak jarang juga Junko dibuat kelaparan, tapi dipaksa makan kecoa dan minum urinnya sendiri. Nggak hanya itu, beberapa bagian tubuhnya si Junko ini dibakar, seperti ditempeli lilin panas atau dibakar oleh rokok dan korek api. Bahkan sebagian tubuhnya itu dimutilasi, bahkan ditusuk pakai jarum jahit, guys. Dan juga sering kali benda-benda asing yang nggak masuk akal itu dimasukin ke anusnya sama ke bagian kemaluannya gitu. Pernah juga nih ya, satu ketika tang itu dijepitkan janinnya si Junko ini, terus ditarik sama mereka. Bukan sama mereka sih, sama salah satu dari mereka itu. Kayak gimana sakitnya, coba kalian bayangin. Kurang lebih 16 hari penyekapan si Junko ini, ada seorang pria yang disuruh untuk memperkosa si Junko, melaporkannya kepada kakaknya. Lalu kakaknya si Junko ini melaporkannya ke pihak polisi. Tapi dua polisi yang memeriksa rumahnya si Minato ini mengatakan bahwa tidak ada gadis di rumahnya Minato. Karena dua polisi ini enggak meriksa rumahnya Minato dengan keyakinan bahwa undangan pemeriksaan itu sudah cukup membuktikan kalau tidak ada gadis di rumahnya si Minato ini. Pada Desember 1988, si Junko ini berusaha untuk menelpon pihak polisi, tapi upayanya ini gagal karena ketahuan oleh Miyano. Dan akhirnya si Junko ini dihukum, kakinya dibakar, anusnya dimasukin botol besar yang mengalami pendarahan dan kejang-kejang, guys. Dan selama kejang-kejang itu, si Miyano ini malah membakar si Junko karena si Miyano ini kira kalau si Junko ini lagi berpura-pura kejang-kejangnya. Banyaknya rentetan penyiksaan yang dialami oleh si Junko ini, dia kayak udah nyerah. Dia udah benar-benar nyerah sama kehidupannya. Dia nyuruh si Miyano ini untuk membunuhnya, tapi si Miyano ini nggak mau kan. Dia malah nyuruh si Junko ini untuk tidur di atap rumahnya yang saat itu lagi cuacanya dingin banget. Karena kerasnya penyiksaan, usus dan kantung kemihnya si Junko ini jadi kayak rusak gitu, guys. Jadi pupnya itu bisa keluar sendiri, dan dia kencing juga kayak sembarangan gitu, karena usus dan kantung kemihnya itu udah kayak rusak banget gara-gara penyiksaan yang sering dialami. Nah, karena itulah Junko dipukuli lagi karena mengotori karpet. Dia juga nggak bisa makan, minum, karena dia ini bakalan muntah, dan dia pasti bakalan dipukuli lagi gitu loh. Dan pada tanggal 4 Januari tahun 1989, para pelaku menyiksa Junko lagi dengan memukuli Junko dengan barbel, menendang dan meninju, dan meletakkan lilin pendek di dua kelopak matanya ini ya. Lalu mereka membakarnya dengan lilin panas. Nggak cuma itu, guys, pendarahan sangat deras dan munculnya nanah dari bekas luka bakar yang terinfeksi. Tapi nggak ngilangin niat mereka untuk menyiksa si Junko lagi. Mereka malah membalut nih tangannya pakai plastik dan mukulin si Junko lagi, meskipun ada nanah dan darahnya di sana. Dan sampai pada akhirnya si Junko ini dituangin lagi cairan ke paha, ke perut, ke kepalanya, dan dibakar lagi di sana. Dan Junko juga diduga berusaha untuk memadamkan api yang di sekujur tubuhnya, namun dia sudah tidak ada tenaga lagi, dan sampai akhirnya Junko meninggal pada saat itu juga.
Jadi karena takut nih, para pelakunya ini membungkus mayatnya si Junko ini dengan selimut dan memasukkannya ke drum yang bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Dan pada pukul 8 malam, mereka ini membawa drum tersebut ke kota Tokyo dan membuangnya ke dalam truk semen, guys. Kalian bayangin aja gitu loh. Dan drum berisi Furuta ini ditemukan keesokan harinya setelah mereka membuangnya. Ini ditemukan oleh warga yang di sana, dan Junko Furuta dimakamkan dengan layak pada tanggal 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana bersama kesedihan yang mendalam.